Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waode Nur Esa Amalia dengan NIM 20/457/119/SV/17566. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan beberapa materi yang terkait dengan responsi praktikum interpretasi citra. Terdapat 4 materi yang akan saya bawakan pada video kali ini. Yang pertama itu ada materi mengenai komposit citra satelit, yang kedua koreksi geometrik dan radiometrik citra, yang ketiga ekstraksi tematik dari citra satelit, dan yang keempat penggunaan data field spektrometer. Baik, kita melangkah ke materi pertama, yaitu komposit citra satelit. Sebelum itu, kita perlu mengetahui tentang citra multispektral. Jadi, citra multispektral itu meliputi kenampakan di permukaan bumi pada lokasi yang sama dengan saluran spektral yang berbeda-beda. Citra multispektral ini itu diperoleh dari penggunaan beberapa sensor. Kemudian kita beranjak ke komposit citra. Jadi komposit citra itu sebenarnya penggabungan atau kombinasi antara 3 citra yang dimana setiap citra itu ditempatkan pada spektrum warna utama, yaitu warna merah, warna hijau, dan warna biru. Komposit antara 3 citra ini itu akan menghasilkan tampilan citra baru yang berwarna. Kemudian komposit citra ini itu digunakan karena adanya keterbatasan mata manusia dalam membedakan gradasi warna. Oleh karena itu, untuk mempermudahnya dilakukanlah komposit citra agar citra itu lebih mudah dipahami dan lebih mudah untuk diinterpretasi. Selanjutnya, terdapat 3 jenis komposit citra. Yang pertama itu ada true color, yang kedua ada false color composite standar, dan yang ketiga itu ada false color composite non-standar. Untuk jenis pertama yaitu jenis true color. Jadi komposit true color ini itu didapatkan dari penggabungan antara 3 warna, yaitu warna merah, warna hijau, dan warna biru. Nah, salah 2 citra yang dapat menghasilkan komposit true color itu adalah ada citra Landsat dengan kombinasi RGB 432. Kemudian ada jenis false color composite standar. Jadi untuk jenis ini itu diperoleh dari penggabungan antara infrared dekat merah dengan hijau. Komposit ini itu lebih menonjolkan pada objek vegetasi. Nah, pada citra Landsat sendiri, komposit ini itu diperoleh dengan kombinasi RGB 543. Kemudian jenis yang terakhir yaitu false color composite non-standar. Jadi jenis ini itu merupakan komposit citra yang bebas di mana dapat dilakukan berbagai macam penggabungan untuk menghasilkan tampilan-tampilan tertentu yang diinginkan. Kemudian untuk alat dan bahan sendiri, untuk alat dapat menggunakan software NV 5.2, kemudian untuk bahannya ada citra Landsat 8 sebagian wilayah Yogyakarta, dan ada citra CSRT ORB View 3. Untuk langkah kerjanya sendiri itu secara umum terbagi atas 3, yaitu yang pertama itu membuka software NV 5.2, kemudian menambahkan band yang digunakan dan mengatur komposit citra, kemudian yang terakhir itu adalah menampilkan hasil komposit citra. Nah, pada tampilan ini dapat dilihat bahwa ini adalah contoh dari komposit true color, di mana true color itu didapatkan dari RGB 432. Dapat dilihat true color itu berarti menampilkan warna asli dari permukaan bumi. Kemudian ada contoh dari komposit false color composite standar. Nah, ini itu kenapa dinamakan false color? Karena dia warna-warna yang dihasilkan itu berbeda dengan warna permukaan bumi pada nyatanya. Dan yang terakhir itu adalah false color composite non-standar. Ini itu sama, yaitu warna-warna yang dihasilkan itu berbeda dari kenampakan permukaan bumi yang seharusnya. Kemudian kita beranjak ke materi kedua, yaitu koreksi geometrik dan radiometrik citra. Nah, sebelum itu, mengapa perlu dilakukan koreksi? Karena citra
yang diperoleh itu terdapat beberapa kesalahan, entah itu kesalahan radiometrik atau kesalahan geometrik. Jadi untuk mendapatkan data yang akurat perlu dilakukan beberapa jenis koreksi. Nah, yang pertama itu ada koreksi radiometrik. Nah, koreksi radiometrik ini dia itu digunakan untuk memperbaiki kualitas citra secara visual dan memperbaiki nilai piksel ke nilai yang seharusnya. Koreksi radiometrik ini dilakukan karena terdapat kesalahan pada citra yang disebabkan oleh adanya distorsi oleh posisi cahaya matahari. Kemudian ada koreksi geometrik. Nah, koreksi geometrik ini dia itu tujuannya untuk memposisikan dan menyesuaikan posisi citra dengan permukaan bumi. Jadi, koreksi geometrik ini itu menempatkan kembali posisi piksel sedemikian rupa sehingga dapat terlihat gambaran objek di permukaan bumi yang terekam oleh sensor. Kemudian, alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan koreksi ini itu yang pertama software NV5.2, yang kemudian dibutuhkan pula citra Landsat 8 sebagian wilayah Yogyakarta. Langkah kerjanya juga secara umum dapat dibagi ke dalam 3 tahap. Yang pertama itu membuka aplikasi NV5.2, kemudian menambahkan band-band yang akan dikoreksi, kemudian memasukkan rumus koreksi pada tools BandMath, kemudian yang terakhir itu menampilkan hasil koreksi. Nah, seperti ini contohnya koreksi digital number to radians, memasukkan rumus, kemudian memilih band yang akan dikoreksi, kemudian menampilkan hasilnya. Sama seperti koreksi at sensor radians, dilakukan pemasukan rumus, memasukkan nilai-nilai sesuai dengan rumus koreksi, kemudian memilih band yang akan dikoreksi, dan menampilkan hasil koreksi. Nah, ini adalah beberapa contoh hasil koreksi. Di sebelah kiri dapat dilihat citra sebelum koreksi dan sebelah kanan adalah citra hasil koreksi geometrik. Kemudian materi ketiga yaitu ekstraksi tematik dari citra satelit. Nah, ekstraksi tematik ini itu adalah citra yang diproses secara digital itu dapat digunakan untuk memperoleh data secara otomatis. Nah, ekstraksi data dari citra satelit ini dapat digunakan untuk memetakan tanaman hijau, klasifikasi supervised dan unsupervised, pemetaan badan air, dan sebagainya. Jadi, citra satelit itu dapat digunakan untuk pengambilan data secara tematik tergantung dengan tergantung dengan data-data yang kita butuhkan. Misalnya, kita ingin memetakan tanaman hijau, maka kita dapat langsung mengekstraksi data yang berkaitan dengan tanaman hijau dari citra satelit. Seperti itu. Kemudian untuk alat dan bahan yang dibutuhkan itu hampir sama, yaitu ada software NV5.2, kemudian ada ArcGIS 10.8. Untuk bahannya dapat digunakan citra Landsat 8 akuisisi wilayah Kulon Progo. Untuk langkah kerjanya sendiri itu hampir sama, yaitu yang pertama itu membuka perangkat lunak NV5.2, kemudian itu melakukan koreksi citra. Koreksi ini dilakukan karena citra hasil akuisisi juga ini memiliki beberapa kesalahan-kesalahan yang perlu untuk dilakukan perbaikan agar data yang dihasilkan itu akurat dan dapat digunakan. Kemudian setelah melakukan koreksi, lalu melakukan ekstraksi data dan melayoutnya di perangkat lunak ArcGIS. Nah, berikut ini adalah terdapat 2 jenis peta tematik hasil dari ekstraksi citra satelit. Yang pertama itu ada peta Normalized Different Vegetation Index pada Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2020. Nah, untuk peta ini sendiri itu menampilkan indeks vegetasi di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2020. Nah, dapat dilihat bahwa warna hijau itu menunjukkan daerah non-vegetasi, warna hijau muda itu menunjukkan vegetasi kerapatan rendah,
warna kuning itu menunjukkan vegetasi kerapatan sedang, dan warna merah itu menunjukkan vegetasi kerapatan tinggi. Sedangkan peta sebelah kanan itu adalah peta Normalized Different Water Index di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2020. Nah, peta ini itu menunjukkan indeks air di Kabupaten Kulon Progo, di mana dapat dilihat warna hijau tua itu menunjukkan daerah non-tubuh air, warna hijau muda itu menunjukkan daerah kebasahan rendah, warna kuning itu menunjukkan daerah kebasahan sedang, dan daerah warna merah itu menunjukkan daerah kebasahan tinggi. Kemudian materi terakhir yaitu penggunaan field data spectrometer. Nah, field spectrometer ini sendiri itu meliputi hubungan timbal balik antara kualitas objek dengan atribut biofisiknya pada iklim lapangan. Hal ini itu membantu menyesuaikan antara sensor udara dan satelit. Kemudian ada spectral angel mapper atau disingkat SAM. Nah, ini itu merupakan salah satu metode klasifikasi untuk perbandingan secara langsung spektrum gambar dengan spektrum yang diketahui. Nah, metode ini itu memperlakukan dua buah spektrum yang diketahui sebagai vektor serta menghitung sudut spektral di antara keduanya. Nah, terdapat beberapa keunggulan dari metode SAM ini. Yang pertama itu pencahayaan matahari tidak memengaruhi metode ini sebab sudut antara vektor tidak bergantung pada panjang vektor. Yang kedua, mudah serta cepat untuk pemetaan kesamaan spektrum citra dengan spektrum referensi. Dan yang terakhir itu tidak membutuhkan asumsi pada distribusi statistik data masukan dalam melakukan klasifikasi. Kemudian alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama itu ada software NV 5.2, yang kedua itu ada software ARJ 10.8. Untuk bahannya sendiri dibutuhkan citra lenset 8, akuisisi wilayah Kulon Progo, dan data spektrometer. Langkah kerjanya itu yang pertama membuka perangkat lunak NV 5.2, kemudian melakukan koreksi citra, yaitu koreksi geometrik dan koreksi radiometrik, dan yang ketiga itu membuat klasifikasi SAM pada perangkat lunak NV dan melakukan layout peta dengan menggunakan perangkat lunak ARGIS 10.8. Dapat dilihat ini adalah peta persebaran sebagian jenis vegetasi area kajian Kabupaten Kulon Progo. Nah, dapat dilihat sendiri warna kuning ini adalah sebaran jenis vegetasi di area Kabupaten Kulon Progo hasil dari klasifikasi dengan metode SAM tadi. Nah, dapat dilihat bahwa jenis vegetasi itu didominasi di Kabupaten Kulon Progo itu area utara. Dan di peta ini dapat terlihat dengan jelas bahwa di Kabupaten Kulon Progo terdapat jenis-jenis vegetasi tertentu dengan sebaran-sebaran tertentu. Kemudian ini adalah tampilan spektral library plot-nya, di mana dapat dilihat ini merupakan hasil dari klasifikasi SAM di perangkat lunak NV 5.2. Itu adalah materi-materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan atau terdapat banyak gangguan-gangguan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.